Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi tentang barisan dan deret bilangan. Saya Siti Yuni Elita dengan rekan saya, yaitu Salwa Nabila dan Saidah Hikmah Sobiah. Pengertian barisan dan deret bilangan. Barisan bilangan merupakan urutan bilangan-bilangan dengan aturan tertentu. Sedangkan deret bilangan merupakan jumlah seluruh suku-suku dalam barisan dan dilambangkan dengan SN. Setelah mengetahui pengertiannya, kita bisa lihat pada contoh berikut bahwa pada contoh di atas, bilangan-bilangan pada A, B, C, D, dan E mempunyai aturan tertentu, sehingga disebut sebagai barisan bilangan, sedangkan F dan G tidak mempunyai aturan. Tiap-tiap bilangan pada barisan bilangan disebut suku atau U. Suku pertama dilambangkan dengan U1 atau A, suku kedua dilambangkan dengan U2, suku ketiga dilambangkan dengan U3. Sedangkan suku ke N dilambangkan dengan UN, dengan N elemen A atau bilangan asli. Baik, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan perbedaannya bahwa barisan itu urutan bilangannya yang teratur, sedangkan dari deret itu jumlah seluruh suku-suku yang ada dalam barisannya dan disebut dengan SN. Lalu kita berlanjut. Pada barisan itu terbagi menjadi dua, yaitu barisan aritmatika dan geometri. Dan pada deret itu ada terbagi menjadi tiga, aritmatika, geometri, dan takhingga. Untuk materi selanjutnya akan lebih dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salwa Nabila dan Saidah. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu barisan aritmatika. Saya akan menjelaskan barisan aritmatika dulu itu apa. Barisan aritmatika adalah barisan bilangan dengan sifat selisih suatu suku dengan suku sebelumnya selalu sama. Itu dengan rumus UN dikurangi UN negatif 1 sama dengan B. Dengan B adalah beda. Jadi selisih kan beda kan ya. Kita langsung masuk aja ke contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama ada 16, 20, 24, 28, 32, dan 36. Kita akan mencari bedanya, yaitu kita akan masuk pakai rumus ini ya. UN dikurangi UN negatif 1 sama dengan B. B-nya ya, ini akan kita cari. Kita akan UN-nya kita akan pakai yang U4. Ini kan U4 ya. Jadi 28 terus UN negatif kurangi 1. Nanti kan kita pakainya U4 ya. Dikurangi 1 jadi U3. Ya, ini U3 nih. U3. Jadi U3-nya 24. Jadi 28 dikurangi 24 adalah 4. Oke, kita akan masuk ke soal berikutnya, yaitu 3. Ini barisan aritmatika. 3, negatif 2, negatif 7, negatif 12, negatif 17, negatif 22. Kita akan pakai rumus ini lagi. Di sini kita akan pakai yang suku ke 4 juga. Suku 4 berarti kan ini ya. 1, 2, 3, 4. Jadi 12 ini adalah suku keempat. U4. Jadi di sini adalah negatif 12 dikurangi UN dikurangi 1. Tadi kan kita pakainya U4 ya, jadi dikurangi 1 jadi U3. U3-nya adalah 1, 2, 3. Negatif 7 adalah U3. Dan di sini negatif 7 sama dengan B. Nah, ini kan negatif ketemu negatif dan positif ya. Jadi bedanya adalah negatif 5.
Yang kedua dari barisan aritmetika itu ada menentukan suku ke n barisan aritmetika dengan rumus seperti ini. UN sama dengan A plus n kurangi 1 dikali B, dengan A adalah suku pertama dan B adalah beda. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Rumus suku ke n barisan 1, 4, 7, 10 adalah, jadi kita akan mencari rumus suku ke n-nya. Dari sini kita bisa ketahui bahwa A-nya adalah 1, suku pertama adalah 1, dan bedanya 4 dikurangi 1, 3 ya, jadi bedanya adalah 3. Lalu kita masukkan rumus ini, UN A N negatif 1 B, maka UN sama dengan A nya 1 plus N nya belum diketahui ya, B nya 3. Nah ini kita ini dulu deh, UN sama dengan 1 plus ini kan dikali ya, jadi 3 kali N yaitu 3N, dan ini negatif 3 kali negatif 1 jadi negatif 3. Oke, jadi sini kita bisa ini jumlahkan dengan ini jadi negatif 2. Jadi rumus suku ke N dari barisan ini yaitu 3N negatif 2. Oke, soal yang selanjutnya yaitu suku ke 28 dari barisan aritmetika 17, 14, 11, 8 adalah, dari barisan aritmetika ini kita bisa peroleh bahwa A-nya adalah 17 dan bedanya 14 dikurangi 17 yaitu negatif 3. Lalu kita gunakan rumus ini yang tadi ya, UN sama dengan A plus N negatif 1 B. Kita akan mencari U28, A nya 17, E nya 28 dikurangi 1 terus B, bedanya 3 ya, kita langsung aja deh, mohon maaf itu kesalahan. Jadi 17 plus ini jadi 27 dikali dengan B nya negatif 3, jadi 17 plus negatif 81, hasilnya yaitu negatif 64. Oke, berikutnya adalah contoh barisan aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Setiap minggu Saida menabung di koperasi. Pada minggu pertama Saida menabung Rp30.000. Pada minggu kedua dan seterusnya Saida menabung Rp8.000. Besarnya uang Saida pada minggu ke-14 adalah, dari contoh soal cerita berikut tadi itu bisa kita ketahui bahwa A suku pertamanya itu 30.000. Lalu bedanya itu 8.000 ya, ini sudah diketahui. Jadi B-nya itu 8.000. Oke. Lalu ini kan besarnya uang Saida pada minggu ke-14. Jadi E-nya itu 14. Kita akan pakai rumus yang mencari suku ke N barisan aritmetika, yaitu UN sama dengan A N A ditambah A ditambah N kurangi 1 dikali B, U14 karena kita akan mencari yang ke-14, A nya 30.000 ditambah N nya 14 dikurangi 1, B nya 8.000, jadi 30.000 ditambah ini kan jadi 13 ya, 8.000, terus jadinya 30.000 ditambah
104.000. Jadinya 134.000 rupiah. Ini jumlah tabungan Sayyidah pada minggu ke-14. Barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Hasil bagi tersebut disebut dengan rasio atau yang dilambangkan dengan R kecil. Nah, misalnya ada barisan geometri U1, U2, U3, U4 dan seterusnya hingga UN kurangi 1 dan UN. Nah, di sini kan pengertiannya adalah hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya itu tetap. Jadi dapat diperoleh rumus barisan geometri itu seperti ini. UN per UN min 1 sama dengan R. R itu rasio. Oke, langsung saja ke contoh soal. Tentukan rasio dari barisan geometri berikut. Pertama, 3, ini ada barisan geometri dengan suku pertamanya itu 3, 6, 12, 24, dan seterusnya. Oke, rasionya berapa dari barisan geometri tersebut? Maka kita akan menggunakan rumus yang ini. Jadi UN negatif 1 sama dengan R. Nah, di sini kita pakai UN-nya tuh yang kedua aja ya. Jadi ini UN, ini kan jadi ini kan kita pakai yang kedua ya. Jadi 6 per suku sebelumnya kan ini kan suku ini suku kedua, berarti ini suku yang pertama. Jadi suku yang pertama ini kan UN negatif N, jadi misalnya ini suku kedua, berarti U2 kurangi 1 jadinya jadi U1 kan, jadi 3. Nah, 6 bagi 3 sama dengan 2. Jadi rasionya dari barisan geometri ini yang pertama yaitu 2. Oke, selanjutnya yaitu tentukan rasio dari barisan geometri 10, 5 per 2, 5 per 4. Kita kembali lagi ke pengertian barisan geometri. Hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Ini kan berarti kita pakai suku yang kedua juga sama suku yang pertama. Jadi suku yang kedua itu 5 dan suku yang pertama itu 10. Nah, suku yang kedua itu 5, berarti 5 per 10. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2. Nah, jadi rasio dari ini barisan geometri ini yaitu ini 1 per 2 itu adalah rasionya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, jika X negatif 2 dikurangi 2, 3X dikurangi 6, 2X plus 10 adalah 3 suku pertama suatu barisan geometri. Tentukan rasionya. Nah, tadi kan kita sudah tahu bahwa barisan geometri adalah barisan yang hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya tetap. Nah, kita jadi kayak gini nih. Nah, ini suku ini ya. Jadi ini tuh dua harusnya tuh kan kalau ini mah satu-satu ya. Ini cuma satu doang.
Ini jadinya kan ini U2 per U1 kan. Nah, ini tuh ada 2. Ini U2 per U1 dan U3 per U2. Jadi ini ada 2. Kita pakainya 2. Kita akan mencari rasio dari ini nih. Oke. Maka kita masukkan dulu nilai-nilainya. Ini kan U1 ya. Ini U1, U2, U3. Nah, kita masukkan U2. U2 itu kan sini aja ya. 3x min 6. U1-nya sama dengan U3-nya ini 2x 10 per 3x min 6. Oke. Terus kita kalikan silang, yaitu 3x negatif 6 dengan, ini kan kesini ya, ini kesini, 3x 6 sama dengan x min 2 sama 2x plus 10. Oke. Setelah didapat seperti ini, maka yang dilakukan setelahnya yaitu mengalihkan ini nih, setiap ininya. Ini 3x dikali 3, ini kan dikali kayak gini ya. Nah, 3x dikali 3x 9x pangkat 2, lalu 3x dikalikan dengan 6, hasilnya negatif 18x. Lalu ini 6 negatif 6 dikali 3x, hasilnya negatif 8x. Lalu 6 negatif 6 dikali negatif 6 yaitu plus 36 sama dengan ini dikali juga x dikali 2x, maka jadi x pangkat 2, lalu x dikali plus 10 jadinya 10x, lalu negatif 2 dikali 2x yaitu 4x, negatif 4x, lalu negatif 2 dikali 10 yaitu min 20. Oke. Ini kita jumlahkan jadinya 9x min negatif 90 sama negatif 90, jadi negatif 36x, lalu ini 36 sama dengan 2x plus ini jadinya 6x, lalu ini tetap 20 ya. Terus kita pindahkan nih ruas kanan ke ruas kiri agar ini diperoleh hasilnya sama dengan 0. Jadinya ini dipindahkan ke ruas kiri, jadi ini kan jadi negatif ya. 9x pangkat 2 dikurangi 2x pangkat 2 jadinya 7x pangkat 2, terus ini negatif 36x dikurangi negatif 6x jadinya negatif 42x, lalu ini 36 ditambah 20 jadinya plus 56 sama dengan 0. Oke. Lalu kita sederhanakan, yaitu dibagi dengan 7 karena ini angkanya terlalu besar, jadi dibagi 7 dapat diperoleh dengan x pangkat 2 min negatif 6x plus 8 sama dengan 0. Kita gunakan, ini kan sistem persamaan kuadrat ya, jadi kita gunakan untuk mencari x itu gunakan pemfaktoran. Nah, ini hasilnya x negatif 2 dengan x
negatif 4, maka dapat diperoleh X sama dengan 2, X sama dengan 4. Nah, kita akan, jadi ini bukan dua-duanya ya yang akan menjadi ininya, nilai dari X-nya. Ini salah satunya aja. Maka kita akan buktikan. Kita akan masukkan setiap nilai X-nya. X sama dengan 2, X sama dengan 4. Oke. Di sini X negatif 2, 3X negatif 6, dan 2X plus 10. Oke. Maaf ya, ini tidak rapi. Oke, kita masukkan nilai X-nya. X 2. Ini berarti 2, negatif 2, dikurangi 2 sama dengan 0. Di sini, X-nya 2 dimasukkan, jadi 6. 3 kali 2, 6. Dikurangi 6, jadinya 0 juga. Lalu ini, 2-nya dimasukin ke sini, jadi 2 kali 2, 4. 4 tambah 10 adalah 14. Nah, kita coba lihat. Ini bukan termasuk barisan geometri ya. Coba nih lihat nih. 14 dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Sedangkan 0 dibagi 0 itu bilangan tak tentu. Jadi ini bukan barisan geometri. Lalu kita coba yang 4-nya. 4 dikurangi 2, 2. Lalu 3 kali 4, 12. 12 dikurangi 6, yaitu 6. Lalu di 4 kali 2 kali 4 itu 8. 8 ditambah 10 itu 12. So, ini barisan geometri. Kita bisa buktikan, yaitu suku N itu jika dibagi suku sebelumnya itu hasilnya tetap. Maka rasionya yaitu kita pakai suku yang ketiga dengan suku yang kedua. Jadi U3 dengan U2. Jadi U3-nya 18, U2-nya adalah 6. Hasilnya yaitu 3. Nah, kita buktikan ke yang ini nih. Yang suku pertama sama yang suku kedua. Coba kita buktikan ya. Kalau suku pertama kan 2 ya. Suku 2-nya 6. Jadi 6 dibagi 2, 3 ya sama. Jadi ini masuk barisan geometri. Jadi rasionya adalah 3. Kita akan ke materi selanjutnya, yaitu menentukan suku ke N barisan geometri. Di mana suku ke N barisan geometri itu rumusnya UN sama dengan AR pangkat N negatif 1, di mana A suku pertama dan R-nya itu adalah rasio. Kita langsung masuk ke contoh soal saja. Yang pertama, suku ke 9 barisan 2, 4, 8, dan seterusnya adalah, kita akan mencari suku ke 9. Kita akan menggunakan rumus ini, UN sama dengan AR pangkat N negatif 1. Lalu karena kita mencarinya suku ke 9, jadi di sini U9. A-nya itu adalah 2. R-nya itu kan barisan geometri adalah hasil bagi setiap suku dengan suku sebelumnya. Jadi 4 dibagi 2 yaitu 2. Jadi rasionya adalah 2. Jadi 2, N-nya itu kan 9 ya. 9 dikurangi 1. Jadi 2 kali 2, 9 kurangi 1 adalah 8. Nah, ini kan 2 kali 2 pangkat 8 ya. Ini kan kalau 2, jadi ini pangkat 1 ya. Jadi kalau misalnya ini jadi 2 ke 9. Nah, 2 pangkat 9 yaitu 512. Oke, kita akan soal yang kedua, yaitu
suatu barisan geometri mempunyai U13 dan U5 dalam 48, suku ke-7 barisan bilangan geometri adalah. Di sini kan U5 sudah diketahui ya, jadi kita akan bikin rumus dari U5. U5 adalah A-nya kan sudah diketahui ya, yaitu 3. Rasionya belum diketahui kan, jadi rasio N-nya kan 5 kurangi 1. Jadi U5-nya kan 48 ya, 48 sama dengan 3 kali R. Ini 5 kurangi saja jadi 4. Oke. Terus ini dipindah ruas. Jadi 48 bagi 3 yaitu 16. R-nya pangkat 4. Lalu berapa bilangan yang di pangkat 4 hasilnya adalah 16? Yap, benar sekali, yaitu 2 pangkat 4. Jadi R-nya itu 2. Oke, R-nya sudah ditemukan. Kita akan mencari suku ke-7. U7 A R 7 negatif 1. U7-nya A-nya 3, R-nya sudah diketahui yaitu 2. 7 kurang 1 yaitu 6. 2 pangkat 6 adalah 64. Jadi 64 dikali 3 kali 4 2. 6 kali 3 18 tambah 1 jadi 192. Jadi ini jawabannya. Berikut adalah contoh barisan geometri dalam kehidupan sehari-hari. Seutas tali dibagi menjadi 5 bagian yang panjangnya membentuk barisan geometri. Jika tali yang terpendek 10 cm dan tali yang terpanjang yaitu 160 cm, tentukan panjang tali semula. Oke, kita akan menemukannya diketahui dulu. Tali yang terpendek adalah 10 cm. Tali yang terpendek itu jadinya suku pertama. Jadi U1 itu sama dengan 10 cm. Nah, ini bisa sama dengan juga A kan, karena suku pertama jadi A. Terus ini tali terpanjang adalah 160. Kan menjadi 5 bagian. Jadi paling panjang itu U5 160. Oke, kita akan carinya dulu. Mencari rasionya dulu ya. Dan cara R 5 kurang 1. Maka U5 nya kan 160 ya, A nya 10, R 4. 160 R 4 ini dibagi 10 ya, karena pindah. Ini 10-nya pindah ke ruas kiri, jadinya dibagi 10. Jadi ini 16 R4. Berapa dipangkatkan 4 hasilnya 16 adalah 2. Jadi 2 pangkat 4. Jadinya R sama dengan 2. Nah, kita sudah menemukan nih rasionya adalah 2. Maka kita akan menentukan satu persatu dari U2, U3, dan U4-nya. Kita cari U2. A, R 1. A-nya 10, R-nya 2 pangkat 1. Jadi 20 cm. U3. A, R 2 dan 10. 2 pangkat 2. 10. Ini 4, jadinya 40 cm. Lalu U4, jadi ini tetap 80 ya, benar tadi hasilnya.
Terus ini berarti udah semuanya, U1, U2, U3, dan U4, U5. Jadi kita totalkan semua. U1, U2, U3, U4, U5. Kita totalkan semua. U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. U1-nya 10 plus U2-nya 20, lalu U3-nya 40, U4-nya 80, U5-nya 160. Jadi 160 ditambah 80 yaitu 240, lalu 240 ditambah 40 yaitu 280, 280 ditambah 20 yaitu 300, dan 300 tambah 10 yaitu 310 cm. Ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyidah Hikmah Sobia dengan NIM 22811100025. Saya di sini akan menjelaskan materi mengenai deret aritmatika dan deret geometri. Definisi deret aritmatika. Nah, deret aritmatika ini didefinisikan sebagai jumlah keseluruhan dari suku-suku yang ada pada barisan aritmatika. Atau dengan kata lain, deret aritmatika ini merupakan barisan yang nilai seluruh sukunya diperoleh dari penjumlahan atau pengurangan suku sebelumnya dengan suatu bilangan. Jadi, jika diketahui barisan aritmatikanya itu U1, U2, dan U3, maka deret aritmatikanya yaitu U1 ditambah U2 ditambah U3. Contoh lainnya itu jika kita mencari deret aritmatika dengan jumlahnya 5 suku pertama dalam barisan, diantaranya 4, 8, 12, 16, 20, maka jumlah suku pertamanya yaitu 4 ditambah 8 ditambah 12 ditambah 16 ditambah 20, dan hasilnya 60. Selanjutnya ada rumus deret aritmatika. Rumus deret aritmatika itu Sn sama dengan setengah N 2A ditambah N kurang 1B, dengan B-nya itu beda. Cara mencari beda di sini sudah dituliskan, yaitu UN min 1 dengan UN yaitu suku kesekian dikurangi UN min 1 yaitu suku kesekian dikurangi 1. Jadi contohnya kayak UN-nya itu 10, jadi U10 dikurangi U10 kurang 1, jadi kan U10 dikurangi U9. Jadi gini contohnya. Maaf, salah. Misalkan UN-nya itu kan 10, berarti kan U10 berarti dikurangi U10 min 1 gitu contohnya ya. Jadi U10 dikurangi U9 begitu. Selanjutnya ada contoh soal deret aritmatika. Di sini saya memberikan contohnya hanya 2 saja. Yang pertama itu diketahui sebuah deret aritmatika memiliki 7 jumlah suku. Nah, suku pertamanya adalah 3 dan masing-masing suku memiliki bedanya 6. Tentukan deret aritmatika soal tersebut. Yang kedua, suatu deret aritmatika memiliki pola 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah U13. Hitunglah A. Berapa suku ke-13 dan B. S10-nya berapa. Jadi cara penyelesaian dari
soal tersebut, yaitu yang pertama itu kan diketahui sebuah deret aritmatika memiliki 7 jumlah sukunya kan. Berarti kan di sini diketahui n-nya berarti sama dengan 7. N sama dengan 7 ya. Nah, terus suku pertamanya itu 3. Berarti A-nya itu berarti kan 3 kan. Terus dan masing-masing suku memiliki bedanya 6. Berarti bedanya 6 kan. Tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Nah, rumus yang tadi itu kan Sn sama dengan setengah N 2A ditambah N kurang 1B gitu kan. Nah, jadi setengah N itu setengah N-nya 7, kita masukin ke sini. Kita masukin kan setengah dikali 7 dalam kurung 2 dimasukin A-nya itu kan tadi 3 nih. A-nya 3, 2 kali 3 ditambah N-nya 7 dikurang 1, bedanya itu kan 6. Terus kita jumlahin deh. Terus didapat hasil Sn-nya itu 63. Tuh. Nah, yang kedua itu soalnya kan suatu deret aritmatika memiliki pola 9 ditambah 12 ditambah 15 ditambah titik-titik ditambah U13 dengan A-nya kan pertanyaannya berapa suku ke-13. Suku kan disimpulkan kan dengan U kan. U13 kan yang ditanyakan. Nah, yang ditanyain tuh U13. Maka rumus dari suku keberapa itu UN sama dengan A ditambah N kurang 1B. Ini rumus dari untuk menentukan jumlah suku ke N. Ini rumus jumlah suku ke N. Nah, jadi di sini berarti kan tinggal dimasukin A-nya itu diketahui A sama dengan 9 karena yang ditanyakan N-nya N13 kan, berarti kan N13 dengan bedanya tadi tuh 3. Bedanya 3 ya. Tinggal dimasukin A-nya tuh 9 ditambah N13 dikurang 1 dengan bedanya 3. Dan didapatkan hasil 45. Soal selanjutnya yang B itu yang ditanyain S10-nya. S10-nya berarti kan itu tuh rumus deret aritmatika yang ke-10-nya. Suku ke-10-nya berapa gitu maksudnya. Nah, rumusnya sama kan tadi setengah N 2A ditambah N kurang 1B. Kan N-nya tadi kan udah diketahui kan N13. Terus deh. N-nya kan berarti kan 10 karena yang ditanyain kan S10 ya kan. Jadi N sama dengan 10, A-nya itu 9 dan B-nya itu 3. Ya. Tinggal dimasukin aja. Setengah N-nya 10, 2 A-nya 9 ditambah 10 kurang 1 dengan B-nya kan 3. Berarti didapatkan hasil 225. Selanjutnya definisi deret geometri. Deret geometri merupakan jumlah dari barisan bilangan yang suku-sukunya membentuk barisan geometri. Pada deret geometri ini, suku-sukunya itu memiliki rasio yang tetap. Nah, apa sih yang dimaksud rasio itu? Rasio adalah perbandingan antara suku-suku pada deret tersebut. Selanjutnya ada rumus deret geometri. Rumus deret geometri ini
ada dua. Yang pertama itu Sn sama dengan AR pangkat N min 1 per R min 1. Ini tuh rumus yang pertama ini tuh untuk R lebih dari 1. R itu kan tadi kan rasio. Nah, A itu suku pertama dari deret geometri. Terus N-nya itu banyaknya suku pada deret geometri. Nah, rumus yang kedua itu Sn sama dengan A1 min R pangkat N per 1 min R. Nah, yang rumus kedua ini tuh digunakan untuk R-nya kurang dari 1, rasionya kurang dari 1. Selanjutnya ada definisi deret geometri tak hingga. Nah, deret geometri tak hingga merupakan deret geometri yang memiliki tak hingga banyak suku atau banyak sukunya mendekati tak hingga atau infinite. Contoh dari deret geometri tak hingga ini adalah 3 ditambah 1 ditambah 1/3 ditambah 1/9 ditambah titik-titik. Deret tersebut memiliki rasio yang tetap, yaitu rasionya 1/3 dan memiliki tak hingga banyak suku sehingga disebut sebagai deret geometri tak hingga. Rumus dari deret geometri tak hingga itu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. Nah, tadi kan R-nya tuh rasio deret geometri tak hingga dan A-nya suku pertama deret geometri tak hingga. Ada dua jenis deret geometri tak hingga, yaitu yang pertama ada deret geometri tak hingga konvergen dan yang kedua deret geometri tak hingga divergen. Yang pertama, deret geometri tak hingga konvergen ini artinya memusat atau tidak menyebar. Bisa kita artikan deret geometri tak hingga yang konvergen ini merupakan deret geometri yang masih memiliki limit jumlah. Syarat dari deret geometri ini adalah rasionya berada di antara negatif 1 dan 1, yaitu min 1 kurang dari R kurang dari 1. Dengan rumusnya itu S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya itu tadi kan suku pertama deret geometri tak hingga dan R merupakan rasio deret geometri tak hingga. Yang kedua adalah deret geometri tak hingga divergen. Divergen ini artinya menyebar. Deret geometri ini berarti deret geometri yang tidak terbatas jumlahnya. Syarat dari deret geometri ini tuh yaitu R kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1, sehingga didapatkan persamaan rumusnya A per 1 min R. Selanjutnya ada contoh soal deret geometri. Seperti biasa, saya hanya mengambil 2 soal saja untuk contoh soal deret geometri ini. Yang pertama itu diketahui suatu deret sebagai berikut: 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah titik-titik. Berapakah jumlah 8 suku pertama dari deret tersebut? Dan soal yang kedua yaitu diketahui deret geometri tak hingga sebagai berikut: 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah titik-titik. Jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah lanjut aja kita ke pembahasan dari soal ini. Pembahasannya yaitu diketahui kan tadi A-nya itu kan 6, suku pertamanya 6, A sama dengan 6. Terus rasio kan cara mencari rasio tuh berarti U2 dikurang U1 ya. Nah, U2 nya ini diketahui 18, berarti R sama dengan 18
dibagi U1-nya itu 6. Berarti hasilnya itu 3. Nah, gitu. Jadi di sini sudah dijelaskan kan, dituliskan A sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Nah, ini tuh cara mencari rasionya itu ini udah ada ya. Cara mencari rasio. Nah, terus kita lanjut ke masukin substitusi nilai-nilai yang tadi didapat tuh ke rumusnya. Kan tadi rumusnya tuh SN sama dengan AR pangkat N min 1 per R kurang 1. Nah kan di sini kan rasionya kan 3. 3 ini kan lebih dari 3 ini kan lebih dari 1 kan. Jadi kan R ya lebih dari 1. Ini tuh. Maka kita pakai rumus yang pertama. SN sama dengan AR pangkat N min 1 per R kurang 1. Tinggal substitusi aja. S8 sama dengan A-nya kan 6, R-nya itu 3, N-nya kan 8 min 1 per 3 kurang 1. Nah, sehingga didapatkan hasilnya itu 19.680. Soal selanjutnya pembahasannya itu soalnya tuh diketahui deret geometri tak hingga sebagai berikut. 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah setengah ditambah titik-titik. Jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah. Nah, di sini kita cari dulu kan. A-nya itu kan tadi 4 kan, diketahui kan sudut pertamanya 4. Sama dengan kan. Nah, rasionya itu R kan tadi U2 dikurangi U1. U2-nya itu kan tadi 2 kan, berarti 2 per 4. Makanya didapatkan hasil R sama dengan setengah. Lalu selanjutnya kita substitusi aja nilai-nilai yang kita dapat tadi ke dalam persamaannya, yaitu kan S tak hingga sama dengan A per 1 min R. A-nya itu kan 4 di per 1 min setengah sama dengan 4. Nanti kita ini kan 1 min setengah ya, diinin aja apa sih namanya, dibalik aja kan, jadi kan 4 per 1 min setengah. 1 min setengah itu kan hasilnya kan setengah ya kan. 1 min setengah itu hasilnya setengah. Maka kita tuliskan gini, berarti kan 4 per 1 per 2. Nah, kita naikin aja kan, berarti sama dengan 4 dikali 2 per 1. Nah, didapatkan hasilnya 8 begitu. Ya, cukup sekian Setelah kita mengetahui definisi dari deret dan bilangan, dan kita mengetahui bentuk-bentuk dari barisan dan deret bilangan, maka dapat kita amati pada kehidupan sehari-hari seperti pada penerapan dalam bidang ekonomi, yaitu untuk mengukur pertumbuhan penduduk, terus perdagangan, dan menghitung bunga bank. Lalu ada dalam bidang ilmu biologi, yaitu pada pertumbuhan bakteri dan perkembangbiakan hewan. Baik, sekian dari kelompok kami.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.